Bayangkan, ini kamu yang bekerja di perusahaan teknologi keren bernama PT Dinamika Nusantara. Tapi bukannya jadi tempat yang seru, perusahaan ini malah mirip lokasi syuting drama konflik. Halo everyone, perkenalkan saya Yulis Mayanti, mahasiswa program studi akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Jadi teman-teman, di sini saya mendapatkan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester saya untuk mata kuliah perilaku keorganisasian, di mana saya diminta untuk menganalisis masalah di PT Dinamika Nusantara. Selain itu, saya juga diminta untuk mencarikan solusi dan bagaimana solusi ini dapat diterapkan dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu panjang. Nah, ini dia. Ini adalah kasusnya. Tadi saya sudah baca. Di mana PT Dinamika Nusantara ini adalah perusahaan teknologi yang keren teman-teman, tapi di dalamnya itu penuh dengan drama. Kenapa? Karena konflik turnover tinggi hingga manajer yang otoriter. Tapi tenang guys, tugas kita hanya untuk menganalisis, bukannya ikut stres, bukan ya? Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana kita menyulap perusahaan ini menjadi perusahaan yang ideal, tonton sampai selesai. Beberapa masalah utama yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, turnover karyawan tinggi. Tingkat turnover naik 20% dalam setahun terakhir. Artinya, setiap 5 karyawan, 1 resign. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah di dalam perusahaan. Yang kedua, motivasi rendah. Survei menunjukkan 40% karyawan merasa tidak termotivasi. Mereka menganggap pekerjaan mereka hanya menambah stres, tanpa memberikan kepuasan emosional. Yang ketiga, konflik antar generasi. Karyawan muda merasa ide mereka diabaikan, sementara senior merasa junior kurang bertanggung jawab. Akibatnya, keragaman yang harusnya menjadi kekuatan malah jadi masalah. Yang keempat, gaya kepemimpinan otoriter. Banyak karyawan merasa tidak bisa menyampaikan ide mereka karena takut dianggap melawan. Gaya kepemimpinan seperti ini membuat inovasi mandek. Yang kelima, beban kerja berat tanpa penghargaan seimbang. Karyawan merasa kerja keras mereka tidak dihargai, seperti menabung di celengan yang bocor. Yang keenam, komunikasi buruk. Pesan dari manajemen sering tidak jelas atau terlambat, sehingga karyawan bingung dan proyek sering gagal. Yang ketujuh, konflik antar departemen. Negosiasi pembagian sumber daya seringkali berjalan alot, memperlambat penyelesaian proyek besar. Masalah ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait. Komunikasi yang buruk memengaruhi motivasi karyawan. Motivasi rendah menghambat kerja tim, membuat proyek besar sering gagal. Keragaman tim yang tidak dikelola dengan baik memperparah konflik internal. Kepemimpinan otoriter semakin menurunkan kepuasan kerja dan inovasi. Kesimpulannya, PT Dinamika Nusantara membutuhkan solusi yang menyeluruh untuk mengintegrasikan komunikasi, motivasi, kerja tim, dan kepemimpinan. Berikut solusi yang saya tawarkan untuk mengatasi masalah di PT Dinamika Nusantara. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan transformasional. Pemimpin perlu belajar mendukung tim, bukan hanya mengarahkan. Pelatihan ini akan mengajarkan manajer bagaimana mendengarkan, memberikan aspirasi, dan mendorong ide-ide baru. Yang kedua, komunikasi transparan. Adakan rapat rutin untuk menyampaikan visi dan tujuan secara jelas. Gunakan teknologi seperti platform komunikasi internal agar pesan tidak terlambat. Yang ketiga, penghargaan berbasis kinerja dan non-kinerja. Selain bonus, berikan penghargaan seperti sertifikat, ucapan langsung dari atasan, dan pelatihan untuk pengembangan keterampilan. Yang keempat, manajemen konflik efektif. Sediakan mekanisme mediasi yang netral untuk menangani konflik antar individu dan tim. Yang kelima, pengelolaan keragaman. Adakan pelatihan budaya dan generasi untuk membangun empati dan kerjasama lintas kelompok. Ini akan membuat keragaman menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Strategi implementasi solusi ini dirancang bertahap agar efektif. Jangka pendek,
1-3 bulan. Yang pertama, melakukan survei untuk memahami lebih dalam kebutuhan karyawan. Yang kedua, adakan pelatihan komunikasi dan manajemen konflik dasar. Yang ketiga, mulai penghargaan kecil seperti ucapan terima kasih langsung atau pengakuan tim. Kemudian jangka panjang, 6-12 bulan. Yang pertama, revisi kebijakan promosi agar lebih transparan. Yang kedua, terapkan kebijakan keseimbangan kerja hidup, seperti fleksibilitas jam kerja atau work from home. Yang ketiga, evaluasi program insentif dan penghargaan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Nah, teman-teman, jadi dengan strategi ini, PT Dinamika Nusantara bisa kembali menjadi perusahaan teknologi yang ideal, di mana karyawan jadi lebih bahagia dan produktif tentunya. Saya Yulis Mayanti, terima kasih telah menonton. Semoga analisis ini bermanfaat. Ingat teman-teman, bahwa kunci sukses organisasi adalah komunikasi yang baik dan manusia yang dihargai.